Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang kembali di Peta Islam, teman-teman. Kali ini masih bersama Ustadz Adib Susila Siraj, mau membahas kajian tema tentang mengenai Dajjal ya. Ini merupakan suatu tema yang sudah legendaris sekali, ini dibahas di mana-mana ini. Ini mudah-mudahan nanti para teman-teman, para netizen bisa menangkap sudut pandang dari apa yang telah disampaikan nanti oleh Ustadz Adib Susila Siraj. Seperti biasa, sebelum menonton nanti jangan lupa untuk komentar, untuk subscribe bagi yang belum subscribe, dan bagikan ke teman-teman atau saudara. Seperti itu. Mungkin langsung saja Pak Adib, monggo silahkan menyampaikan sebenarnya Dajjal itu apa itu Pak Adib. Nah itu ya, yang menarik. Ya kan juga sebetulnya sambil belajar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sahabat peta sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mendiskusikan tentang Dajjal yang secara eksplisit sebetulnya istilah Dajjal ini tidak dikenal atau tidak ada kutipannya di dalam Al-Quran ya. Jadi hingga jangankan cerita tentang Dajjal ya, jadi istilah Dajjal itu sendiri pun tidak ada di dalam Al-Quran. Jadi memang kalau kita lihat kosakatanya Dajjal itu saya melalui buku-buku yang untuk indeks Al-Quran itu tidak kita ketemukan bentukannya apa, dasarnya itu mana, itu memang tidak ada disebutkan di dalam Al-Quran. Sehingga sebetulnya ya kalau kita bicara yang di luar Al-Quran itu ya bisa melebar kemana-mana, terserah kepada referensi masing-masing ya. Istilah Dajjal itu ceritanya, legendarisnya itu justru dari luar Al-Quran. Kemudian nanti ada khasanah keilmuan disebut dengan kisah-kisah atau cerita Israiliyat. Itu pengaruhnya di itu kebanyakan masuk melalui hadis ya, melalui cerita-cerita di dalam hadis. Jadi sekali lagi cerita tentang Dajjal ini tidak ada di dalam Quran, sehingga karena tidak disebutkan sama sekali, maka memang nggak ada ceritanya. Yang ada adalah lewat hadis ya, lewat atau cerita-cerita dari buku-buku yang lain yang kemudian secara umum disebut dengan cerita Israiliyat. Yang menarik itu kenapa tidak ada istilah di dalam Al-Quran, berarti kan Al-Quran kalau memang penting, memang ada yang menyebut ini tokoh bintangnya di hari kiamat ya, mengobrak seluruh dunia, Dajjal gitu. Monster akhir zaman. Kemudian itu matanya satu, kalau dalam legenda barat itu mata satu itu namanya Cyclops. Ternyata
memang saya menengarai bahwa istilah Dajjal ini sebetulnya memang dari pihak asing yang di luar kepentingan Islam sebetulnya, yang ingin merusak Islam. Dan justru misalnya melebarkan wawasan kita ya tentang Dajjal ini kepada pria yang sering mengetahui banyak kepada kita, yaitu Dajjal ini menurut pendapat saya itu bukan sosok manusia yang secara kita kenal sebagai manusia, tapi lebih kepada ide atau gagasan yang merusak hanya umat Islam, bahkan merusak seluruh dunia. Kita ulangi lagi ya, bahwa masalah Dajjal ini menurut saya justru bukan merupakan sosok ikut manusia, tapi dia lebih kepada gagasan yang dalam aplikasinya secara numerik itu saya tengarai itu ini di dalam mata uang pertama secara numerik disebut dengan angka 13 ya. Angka 13 itu akan merupakan angka yang angka sial gitu. Di kadang-kadang di sebuah bangunan apartemen atau hotel itu kamar 13 atau lantai 13 itu sering dihilangkan gitu, dilompati. Itu semacam tahayul. Tetapi kalau kita apakah memang benar ketika berbahaya? Kalau kita lihat di uang dolar Amerika, justru akan dalam banyak hal gitu. Lihat dolar ini ya, dolar Amerika ini sangat menarik untuk kita amati secara numerik. Angka 13 bisa kita hitung. Misalnya ini mata satu ya. Gambar saya tolong coba diperbesar, Mas. Iya. Kelihatan. Ya, mata satu ya. Iya. Coba anunya diperbesar berapa di layarnya? Ya udah di sini. Kalau di sini sudah Pak Arif. Di tempat saya kok. Ya ini ya. Kita lihat ada tulisan Anuit Webtis ya. Nah, ini kalau kita hitung 1 A ya, 2 N, N-nya ada 2 berarti 3, terus U. Ini kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6. Anuit itu 6. Kemudian Coeptis ini 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Anuit Coeptis ini 13. Itu sama ya. Kemudian selanjutnya kita lihat ini Novus Ordo Seclorum.
dari N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 11. Semua 17 ya. Iya. Terus ditambah ini MD CLX ini 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 bagi 2 berapa? 13 kan? 13. Jadi sudah kita dapatkan 13 3 kali. Iya. Tes, kemudian Novus Ordo Scotorum dan MDCCLE 1 ini. Kemudian juga di sini bintang ini, bintang persis sini 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya. Tambah lagi ini E pluribus unum, coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh iya. 12, 13 juga. Jadi hati-hati dengan angka 13 ini. Ini masih ada lagi ini. Panah ya, panah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kemudian ini zaitun yang di kakinya burung ini. Daunnya ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi hati-hati kalau mereka mengatakan bahwa 13 itu seolah-olah tidak tidak baik gitu. Tapi mereka memakai berulang kali, itu berarti kan itu kode yang luar biasa. Dan bagi kita paling tidak ya, kita yang belajar numerik Al-Quran, cobalah kita baca ulang-ulang ya, surat yang ke-13. Surat apa itu? Surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd. Jadi di surat Ar-Ra'd itu nanti kita akan menemukan apa yang mereka sembunyikan sebagai angka 13 itu angka yang siap. Nah, itu salah satu ayatnya jelas sekali ya di dalam surat Ar-Ra'd itu bahwa surat Ar-Ra'd itu ya surat 14. Kemudian juga ayatnya itu ayat yang 13. Terus dan syaitan rajim yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min hifatihi wa yursilu sa'iqa yushiru biha man yasha wa hum yujadiluna billahi wa huwa syadidul mihal. Angka 13 yang berulang di dalam surat Ar-Ra'd ayat 13. Jadi lihat, perhatikan betapa di situ tersembunyi energi yang luar biasa yang sampai ini tidak tetap. Apa itu? Disebut dengan halinar ya. Yang disebut dengan ada yang menyebut guntur, guruh, kilat, geledek. Nah, itu lambang yang dipakai hingga hari ini. Malaikat itu tidak tertaklukkan, tidak tertandingi. Dan
bisa menangkap energi itu sehingga dikendalikan. Padahal itu kalau ditangkap kemudian dikendalikan itu kan berapa ribu atau juta watt itu energi gratis ya, bisa menyalakan listrik satu kota gitu. Tapi kan nggak bisa mengendalikan, yang mengendalikan hanya Allah. Sekali lagi, istilah nomor 13 yang dipopulerkan oleh terutama kebudayaan barat untuk menakut-nakuti manusia di sepenjuru bumi ini ternyata menyimpan rahasia ya. Di satu segi Halilintar itu memang seperti merusak, seperti daya hancurnya itu memang luar biasa. Tapi di segi yang lain, kalau kita memahami itu sebagai sebuah energi listrik ya, maka dia itu menyimpan sebuah energi, daya kekuatan yang luar biasa yang bisa bermanfaat bagi kehidupan. Sehingga dengan kita curiga ya dengan kenapa angka 13 ini dipopulerkan oleh mereka untuk menakut-nakuti, tetapi dalam mata uangnya mereka sendiri itu dipakai. Dan yang menarik juga dalam mata uang mereka itu ada istilahnya semacam mengkait-kaitkan dengan Tuhan ya. Jadi in God we trust ya. Ini kan bahkan kalau di rupiah itu malah nggak ada itu. In God we trust. Dalam Tuhan kami percaya, atau dalam Tuhan kita percaya. Ini kan keimanan. Dan sekarang secara realistis saja, setiap manusia, setiap orang itu takut kehilangan ini. Ya kan? Lebih takut kehilangan uang daripada kehilangan yang lain. Sekali lagi, istilah Dajjal tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi menjadi populer atau legendaris di kalangan masyarakat umum. Itu satu catatan tersendiri. Kalau memang istilah Dajjal itu penting, kenapa tidak ada di dalam Al-Quran? Itu satu catatan. Kemudian yang lain, yang menyangkut tentang angka 13. Secara umum, kita ditakut-takuti dengan angka 13. Tetapi faktanya, kita lihat tadi pembuktiannya, paling tidak di simbol-simbol mereka, yaitu uang Amerika, uang dolar. Itu banyak sekali disebutkan yang kode-kode numerik yang dari tulisan-tulisan itu kalau dihitung jumlahnya 13, termasuk daun zaitun yang di kaki burung, kemudian anak panah, kemudian bintangnya, jumlahnya semua 13. 13 ini dipopulerkan menjadi monster, seakan-akan kalau ada hotel kamar 13 itu mengerikan, kemudian kita buat rumah juga menghindari kamar 13 dan seterusnya. Tapi mereka pakai. Ini dua hal yang perlu kita waspadai. Sekali lagi, satu istilah Dajjal yang tidak ada di dalam Al-Quran, tapi demikian populer. Kan menjadi pertanyaan, sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran, tapi ceritanya itu menjadi sedemikian dahsyat. Seakan-akan, apakah Allah melalui Al-Quran ini terlewat kisah ini? Kalau memang tokoh ini penting dan demikian destruktifnya, harusnya kan Quran juga menyebutkan lah
cerita itu di mata satu dan seterusnya. Tetapi ternyata tidak ada di dalam Al-Quran. Kemudian di segi yang lain, angka 13 ya, yang kita kaitkan tadi sudah jelas ya, di mata uang dolar itu secara faktual memang si mata satu itu tersembunyi di dalam, ya bukan tersembunyi yang kelihatan. Dari sekian angka 13 yang berserakan itu tersembul di mata satu, yang kalau karakter Dajjal itu si mata satu, ya dalam pendapat saya ya ini yang mempunyai kemampuan merusak. Jadi sekali lagi, istilah Dajjal yang seperti diceritakan orang umum itu tidak ada di dalam Al-Quran. Ya, kalau kita mau belajar kedahsyatan di dalam Al-Quran, salah satu yang bisa kita kaitkan dengan numerik adalah coba pelajari surat Ar-Ra'd, surat nomor 13. Nanti intinya pada 13. Disitulah sebetulnya kalau kita mau melihat dalam suasana global sekarang ini, kalau terjadi krisis misalnya, salah satu yang membuat perubahan sosial demikian revolusioner itu adalah krisis energi ya. Cobalah kita lihat di situ. 13 itu simbol energi yang luar biasa. Bahkan Al-Quran itu juga disimbolkan ya, terutama di dalam kondisi masyarakat yang dulu dalam arti masyarakat yang mayoritas itu tenggelam di dalam kegelapan kehidupannya, maka munculnya kilatan cahaya halilintar itu ibaratnya adalah munculnya Al-Quran yang konteks saat itu ya 14 abad yang lalu ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama di bulan Ramadan di Gua Hira, Iqra, itu adalah halilintar yang menggelegar. Kalau orang sekarang seperti ada halilintar di siang bolong. Kalau tidak ada awan, tidak ada hujan, tiba-tiba siang hari muncul halilintar, itu kan dahsyat sekali. Orang mesti kaget itu, mesti kaget. Ya, padahal walaupun siang hari sekarang ini kan kondisi di mayoritas manusia ini kan tidak dibimbing oleh wahyu Allah, sehingga disebut dengan tenggelam di dalam kegelapan. Paling tidak mata batinnya itu menjadi terselimuti oleh kegelapan. Bahkan di dalam bahasa Indonesia ada istilah penggelapan ya, untuk korupsi itu bisa disebut dengan penggelapan. Bukan maksudnya harus gelap, tapi istilah penggelapan itu bisa bermakna korupsi. Ya, menggelapkan harta, menggelapkan pajak, menggelapkan uang. Tidak harus malam hari, tapi ada istilah penggelapan dimaksud sebagai sebuah kejahatan, korupsi atau pencurian atau manipulasi
Demikian Mas Ain. Iya, iya. Berarti artinya Dajjal yang bersifat sosok itu hanya cerita-cerita Israiliyat Pak Adib ya, untuk menakut-nakuti umat Ya, Islam. kalau bagi anak kecil itu kita ingat dulu ada namanya dongeng kancil. Ingat nggak waktu kita? Iya, iya. Kancil itu kan pinter sekali ya. Pinter sekali dalam cerita itu, bisa ngomong gitu. Ketemu buaya ditipu, ketemu gajah ditipu, ketemu harimau ditipu. Hanya dia mati kutunya sama apa? Balapan sama keong sama siput itu. Ya kena batunya itu ditipu sama Iya, iya, siput. iya. Tapi semua binatang-binatang buas itu, harimau, terus binatang yang besar kayak gajah ditipu, bahkan ular juga ditipu. Tapi kan bagi anak kecil itu kan ada pesan-pesan moral ya. Nah, kalau kita sudah dewasa masih menganggap apa dongeng-dongeng seperti itu seperti peristiwa sesungguhnya gimana? Iya, iya. Ya jadi lucu kan. Ya mungkin pada masa kanak-kanak ya seperti kita dengan anak-anak kita kan ceritanya bisa macam-macam. Anak-anak itu jangankan binatang ya ada teko, ada ceret, ada gelas, ada cangkir aja bisa saling ngobrol, diskusi itu kalau di dalam imajinasinya anak-anak itu bisa ngomong itu. Iya. Makanya kita harus hati-hati menyikapi itu yang disebut dengan metafor nanti. Metafor itu di dalam Al-Quran juga banyak, apalagi di hadis. Di hadis itu metafornya banyak sekali, karena hadis itu kan hampir diproduksi oleh semua peradaban Islam ketika berubah dari kekhalifahan menjadi dinasti. Ya, dinasti yang pertama itu dinasti Umayyah, kemudian berubah dengan dinasti Abbasiyah, berubah dengan dinasti Fatimiyah dan seterusnya. Itu pertarungan antar dinasti itu kan ratusan tahun ya. Itu kan memproduksi cerita-cerita mitologi. Bahkan pada zaman dinasti Abbasiyah itu terjadi semacam penerjemahan besar-besaran dari kebudayaan Yunani yang hampir punah, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab waktu itu, sehingga menjadi populer kembali legenda-legenda itu. Dan secara tidak langsung kan kita itu hidup di dalam mitos, di dalam legenda itu. Seperti nama-nama bulan di dalam Masehi ya. Itu kan legenda semua, mitologi semua. Januari, Februari. Bahkan saking legendarisnya kita sampai nggak tahu. Ya. Maret tiba perang misalnya, kita tahu apa. Tapi itu mitos yang yang kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebetulnya itu tidak realistis ya, tidak sesuai dengan fakta. Tetapi karena kemudian kebudayaan ini menghegemoni ya, kebudayaan barat ini mendominasi, seakan-akan itu menjadi benar gitu. Padahal sangat sangat jelas ketidaktepatannya. Ini misalnya salah satu contoh kalenderisasi yang sebetulnya itu tidak benar, tapi kita harus memakai itu. Rasul secara tegas mengatakan bahwa setiap bulan itu usianya selalu begini. Begini. Artinya 30 ya. Ini 10, 20, 30. Atau
begini, begini, begini. Artinya 10, 29, kan begitu. Hanya itu alternatifnya. Kalau 30, kalau tidak 30 ya 29, kalau tidak 29 ya 30. Harusnya seperti itu. Itu yang realistis wajar. Wajar itu maksudnya kalau kita lihat lunar system seperti yang namanya saja bulan. Bulan itu kan secara fisik ada gitu. Dan itu hitung-hitungannya jelas, bisa dihitung, bisa dilihat. Jika sebetulnya tidak ada usia bulan kok 31 itu sebetulnya tidak mungkin. Apalagi bulan Februari ada yang 28. Betapa kacaunya sebetulnya hitung-hitungan itu. Tapi karena itu sudah dijadikan seakan-akan kebenaran umum ya sudah. Padahal itu sama sekali tidak tepat itu. Sama sekali tidak tepat. Bulan itu ada 30, ada 8, ada 29, kadang-kadang ada 31. Ini sama sekali nggak realistis. Tapi karena itu sudah mendominasi dan menjadi kenyataan hidup kita sehari-hari ya. Kapan-kapan bisa kita diskusikan itu Mas, kalender itu. Nanti perhitungan siang dan malam dan sebagainya itu semua sudah nah kalau saya merusaknya Dajjal itu di situ. Yang tadinya seakan-akan hanya simbol-simbol legenda yang itu, tapi sebetulnya merusak. Termasuk itu tadi, kenapa angka 13 ini ditakut-takuti kalau mau dipakai orang, tapi dipakai oleh gitu. Ini itu pasti ya itu tadi kita buka kemudian surat Al-Quran surat nomor 13 ayat 13. Oh ternyata ya memang tersembunyi di situ. Ya. Jadi memang ya Pak Adib ya. Dalam cerita-cerita itu memang benar ada itu, benar ada ceritanya itu, memang sudah mendarah daging itu loh Pak Adib, cerita-cerita seperti itu. Betul. Makanya kita jangan terpesona oleh oleh kisahnya, tapi misi di balik cerita itu. Kita jangan berhenti pada misalnya dongeng kancilnya, tapi kenapa kancil itu bisa sedemikian hebat itu? Gitu. Apa pesan moralnya apa? Gitu. Yeah. Seperti misalnya mata uang. Kalau kita sekarang ya, ini terus terang saja nih, misalnya saya simbol Dajjal yang paling bagi saya paling realistis itu mata uang ya, mata uang terutama dolar. Kita lihat sekarang mata uang Republik Indonesia itu namanya rupiah ya kan, bener nggak? Iya. Rupiah. Tapi hari ini gitu, mana ada 1 rupiah, maksudnya kalau punya pun ada 1 rupiah itu nggak berdaya apa-apa Mas, nggak bisa nggak apa-apa gitu. Oh, jangankan 1 rupiah, 10 rupiah juga nggak berfungsi, 100 rupiah juga nggak fungsional. Baru 1000, kalau 1000 lumayan bisa fungsional, tapi itu kan 1 rupiah. Kita ketika kemerdekaan itu, bahwa mata uang resminya itu rupiah gitu. Amerika sudah berapa puluh tahun merdeka gitu. $1, $1 masih eksis Mas, masih ada dan masih laku, masih laku.
hanya satu. Apa ini bukan fakta yang jelas bahwa 1 rupiah itu tidak eksis, tidak berdaya, tidak mampu apa-apa. Ya buktinya memang nggak ada. Secara realistis itu kita nggak ada. Pakai syariah itu nggak ada. Tetapi kalau $1 itu sejak kemerdekaan ratusan tahun yang lalu, ya, ini masih bisa dibelanja. Itu kalau mau membangun bangsa harusnya prihatin. Iya. Legenda tentang Dajjal demikian dahsyat, dengan perbandingan rupiah dengan dolar ini, kita terasa betapa dahsyatnya ini Dajjal dolar ini dibandingkan dengan rupiah. Kalau kita punya dolar itu kalau sekarang kursnya itu $1 itu 15.000, berarti berapa? 15 juta toh. $1.000 itu sama dengan 15 juta. Sementara kalau kita punya Rp1.000 itu untuk parkir saja kadang-kadang kurang. Karena parkir itu 1.000. Dan $2 berarti 30 juta. Itu perbandingannya daya energi kekuatannya si Dajjalnya. Iya. Itu memang lebih. Itu kalau 30 juta itu bisa melangkah kemana? Oh ya kemana-mana. Naik pesawat kan bisa kemana-mana. Iya. 30 juta itu banding ya itu nggak bisa, anak-anak hanya bisa membayar sepeda kalau mobil kurang. Internal kita ini sama sekali bukan Dajjal, bukan tandingan. Dajjal itu ya dolar itu bisa kemana-mana. Kadang-kadang orang takut kehilangan dolar dibandingkan kehilangan Tuhan. Gitu. Orang lebih takut kepada Tuhan. Ya, itu kan itu fakta. Nah, kira-kira seperti itulah, Mas. Ini nasihat saya ya. Jadi kalau ada yang kok di Quran tidak ada, ya memang tidak. Kita harus katakan. Nah, kalau Dajjal yang versi orang lain percaya ada sosok, ada tokoh seperti manusia yang bermata satu, ya monggo. Tapi kalau saya mempunyai tafsir bahwa Dajjal yang mempunyai kemampuan destruktif itu disimbolkan dengan angka 13 itu ya dolar itu. Dolar ya. Oke, Pak. Ya. Oke, menarik sekali. Jadi demikian Mas Ain, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Sekedar ya ini kan juga cerita juga. Iya. Kalau misalnya lebih percaya pada Dajjal yang berupa kayak di film kartun itu ya monggo, ya nggak apa-apa. Iya. Artinya memang ini sebuah pilihan sudut pandang ya Pak Adib ya. Mau memilih sudut pandang yang seperti apa, silakan seperti itu. Oke Pak Adib, terima kasih ya, sekali. Kalau peta kan toh. Percaya di ujung fakta. Iya Pak Adib. Kalau saya mengatakan tadi angka 13 itu buktikan saja gitu. Iya. Ya. Oke Pak Adib. Menarik sekali tadi ya. Apa namanya? Dajjal dikaitkan dengan angka 13 dan dikaitkan dengan mata uang itu
lebih Ya. real gitu loh, lebih real gitu loh kita. Bagi saya lebih Ya, realistis, lebih itu realistis. sesuai dengan kenyataan sehari-hari gitu. Soalnya kalau nunggu datangnya tokoh yang bermata satu, kemudian macam-macam, yang kapan itu realnya itu? Ya, betul, betul, betul. Ya. Oke Pak Adip, mungkin untuk G. pada malam hari ini cukup sekian dulu ya. Oke Ya, sobat-sobat ya, ya, ya. ya, ya. Oke sobat-sobat Peta Islam semuanya, itu tadi apa yang dijelaskan oleh Ustadz Adip Susila Sirat yang mengenai Dajjal ya. Silahkan monggo mau memilih sudut pandang yang mana ya. Karena dalam kajian ini kita tidak memaksakan suatu pandangan ya, atau mau percaya atau tidak monggo itu nanti silahkan dianalisis sendiri. Intinya pada kajian ini istilah Dajjal itu tidak ada di dalam Al-Quran, dan istilah sosok Dajjal itu hanya berupa dongeng cerita-cerita Israiliyat yang mana dijelaskan tadi oleh Ustadz Adib Sirat, bahwa mata uang dolar itu malah lebih realistis untuk menceritakan situasi dan kondisi ciri-ciri Dajjal itu seperti apa, itu dikaitkan dengan surat Ya. Ar-Ra'd itu tadi. Oke, mungkin itu dulu Ya. sobat-sobat Peta Islam semuanya. Selamat menonton, jangan lupa untuk like dan komentarnya. Nanti bisa kami balas jika tidak ada halangan gitu. Oke, mungkin gitu dulu Pak Adib ya untuk pada pertemuan kali ini. Saya kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.